Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh mendapat kesempatan bersekutu di antara anak-anak-Mu di lingkungan MRI. Terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sekarang mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, tenangkan hati pikiran kami, merefleksikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu mengubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saya ingin melanjutkan seri yang sudah saya bawakan. Sepertinya ini adalah yang ke-12 dari arti kasih berdasarkan Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 7 ya. Dan kali ini kita tiba pada ciri ke-12 ya dari kasih menurut Paulus, yaitu tema kita kasih menutupi segala sesuatu. Jadi saudara, setiap manusia bisa mengalami masalah, bisa berbuat kesalahan ya, bisa berbuat kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka kita berharap apa yang kita harapkan dari orang itu adalah kebaikan hati ya, kebaikan hati yang aktif, yang sungguh-sungguh. Kita berharap mereka tidak saja memaafkan kita, tapi juga tidak mengekspos ya, membicarakan kesalahan kita itu. Ya, jadi ini saudara menggemakan keinginan, kerinduan kita untuk mendapatkan kasih karunia Allah yang pemurah itu. Ya. Nah, saudara sebaliknya kita kalau memiliki hati seperti hati Allah, maka kita juga menawarkan kasih karunia yang sama kepada orang-orang yang lain yang bermasalah dengan kita. Ya. Nah, jadi seperti judul ini, kata Paulus, maka kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya, nanti kita akan menggali artinya. Jadi dia itu, kasih itu melindungi sesama yang kita kasihi. Dan kita ingin belajar hari ini apa yang dimaksud dengan satu atribut ini ya, kasih menutupi segala sesuatu. Ini adalah ayat yang kita sudah pelajari selama berapa lama, bulanan. Dan kita akan mempelajari satu bagian, yaitu ia menutupi segala sesuatu. Nanti ada juga kalimat berikutnya, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita ingin mendalami kata menutupi itu ya. Jadi ada beberapa terjemahan yang agak berbeda tentang kata ini ya. Jadi kalau terjemahan kita menutupi segala sesuatu, yang artinya tentu melapisi, mengcover agar tidak kelihatan, agar yang ditutupi itu terlindung ya. Nah, kalau di dalam bahasa Yunaninya stege itu yang berhubungan dengan atap ya. Kata itu berhubungan dengan atap. Dan atap kita tahu fungsinya menjadi penutup atau pelindung ya dari berbagai unsur ya, matahari, debu dan sebagainya. Jadi kata aslinya ini, Yunaninya ini berarti menutupi ya, meliputi. Jadi menutupi yang meliputi arti melindungi dan menjaga ya, melindungi dan menjaga. Jadi saudara, kasih itu yang bersifat menutupi ini berarti kita melindungi orang yang kita kasihi dari berbagai ancaman. Ya. Melindungi dari mana? Dari berbagai ancaman. Ya. Jadi karena itu di dalam Alkitab itu ada istilah gembala. Ya. Gembala yang baik melindungi domba-dombanya. Ya, karena dia mengasihi domba-dombanya. Kalau di Perjanjian Baru ada kelompok yang disebut Penatua ya, Penatua. Sekarang pun kita punya majelis Penatua ya. Penatua melindungi jemaatnya ya. Penatua melindungi jemaatnya ya. Suami melindungi istrinya, ya kan? Orang tua melindungi anak-anaknya. Ya. Jadi saudara, orang melindungi apa yang mereka kasihi ya. Nah, jadi karena itu terjemahan yang lain NIV ya. Itu it always protect ya, love always protect. Jadi ia, kalau kita Indonesia kan menjadi ia selalu melindungi ya. Jadi saudara, kasih itu melindungi atau menutupi orang dari segala ancaman
celaka, kejahatan, ya, abuse, ancaman dan sebagainya, ya. Jadi kasih itu bersifat melindungi, membela, memastikan kesejahteraan orang yang dikasihi. Nah, saudara, di situ digunakan istilah kasih menutupi segala sesuatu, ya. Kasih menutupi segala sesuatu. Kalau di dalam terjemahan NIV, it always protect, ya, selalu protect. Jadi, saudara, kasih itu meliputi dalam bahasa ini, bahasa yang digunakan ini segala sesuatu, ya, atau semua hal. Ya. Kalau terjemahan NIV, always atau selalu. Kata ini asalnya dari kata panta itu memang lebih akurat diterjemahkan segala sesuatu atau segala hal. Tapi NIV menafsirkan bahwa di dalam panta itu ada unsur kesinambungan, ya, tanpa batas dari perbuatan kasih. Ya. Jadi karena itu dia menggunakan kata always, ya. Jadi sesuai dari berbagai terjemahan ini kita bisa menyimpulkan kasih itu sifatnya gigih, ya, sifatnya tekun, tidak berhenti, tidak menyerah, kuat di dalam melindungi yang dikasihi. Ya. Nah ini saudara kita bisa membayangkan bagaimana kasih Allah kepada kita, ya, kasih Allah kepada kita, kasih Kristus kepada kita yang always, ya, yang always atau meliputi segala sesuatu, gitu, ya. Nah, nanti di dalam ayat 7 ini juga ada selalu menutupi, di samping itu selalu percaya dan selalu mengharap. Jadi satu sifat dari kasih ini adalah selalu itu, ya, selalu atau segala sesuatu. Ya. Jadi sifatnya itu gigih, ya. Nah, saudara, di dalam tema hari ini kasih itu gigih khususnya di dalam melindungi, ya. Jadi kasih Allah, kasih agape adalah kasih yang melindungi, selalu melindungi, dia selalu memperhatikan sesama, menghadapi berbagai kesulitan. Jika ada kesulitan, ada masalah, kekurangan, maka kasih itu siap untuk menutupi, ya, segala hal. Ya. Nah, satu ayat di Amsal ini mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kasih agape ini bukan kasih yang didasarkan egoisme, ya, bukan egoisme, bukan untuk saya, ya kan. Kalau di dunia ini kan sering kali kasih itu sebenarnya mengasihi dirinya, ya, mengasihi dirinya, mengharapkan sesuatu untuk dirinya. Jadi tapi kasih ini bukan kasih yang seperti itu, yang ego, yang berpusat pada diri, tidak untuk saling menguntungkan, jadi kayak transaksi begitu, ya, tapi mencari keuntungan, manfaat untuk orang yang dikasihi, ya. Jadi kasih itu memiliki sifat memberi daripada menerima. Nah, jadi dia itu melindungi secara segala sesuatu, berarti karena manusia maka melindungi dari fisik, ya, dari fisik, ya. Jadi melindungi sesama dari bahaya fisik. Karena gitu kita memperhatikan keamanan fisik dari orang-orang yang kita kasihi, ya. Jadi menciptakan lingkungan yang aman. Jadi kalau saudara naik motor membawa seseorang di belakang saudara atau naik mobil, ya, dengan sejumlah penumpang, maka saudara berjalan dengan hati-hati, ikut rambu-rambu, tidak ngebut, ya. Kenapa? Karena saudara concern dengan keamanan fisik orang yang bersama dengan saudara itu, ya. Kemudian kasih juga melindungi orang secara emosi, ya. Jadi kasih itu menyadari bahwa orang itu rentan secara emosi, ya, karena itu dia hati-hati di dalam menjaga agar emosi orang-orang yang kita kasih ini tidak terganggu, ya, tidak terganggu. Jadi orang tua yang mengasihi anak, maka dia mendidik anaknya dengan memperhatikan, ya, jangan sampai anak ini mengalami masalah emosi, ya, emosi, karena dampaknya bisa sampai dewasa, ya. Jadi karena kasih yang menutupi ini, maka orang dengan sengaja menahan diri, berbicara lembut agar orang lain tidak mengalami luka emosi, ya. Salah satu aplikasinya, ya. Kasih juga bersifat melindungi hal-hal lain, tapi salah satu yang umum adalah reputasi, ya, atau nama orang. Jadi saudara, karena itu orang-orang yang mengasihi itu tidak menggosip orang lain yang membuat nama orang itu buruk, ya. Jadi melindungi nama orang.
dan tidak terlibat di dalam memberitakan hoak. Ya. Hoak itu kan menghancurkan nama ya, seperti sekarang ini masalah ijazah, ijazah mantan presiden kita ya, itu disebarluaskan di macam-macam dalam rangka merusak nama orang itu ya. Nah, saudara, kalau kita mengasihi ya, kita tidak melakukan itu ya, tidak melakukan hal-hal yang menyebarkan berita, katakan berita benar sekalipun ya, apalagi hoak, untuk menghancurkan nama orang lain. Tetapi kita ingin melindungi orang lain. Jadi ketika katakan betul terjadi bahwa ternyata itu palsu, maka cara menghandlenya tidak dengan cara yang menghancurkan nama orang yang bersangkutan. Ya, itu saudara ya. Nah, saudara, berikut lagi kita melihat saudara ya, di dalam Perjanjian Lama itu ada aspek-aspek dari kasih yang menutupi ini. Jadi saudara, di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kasih yang menutupi ini, ada kata yang memiliki arti atonement ya, bahasa Inggrisnya ya, atau pendamaian dalam bahasa Indonesia, yang berarti menutupi atau menyembunyikan. Dan atonement itu kan kita tahu menutupi dosa ya, sehingga melindungi orang dari hukuman dosa gitu. Jadi bukan meniadakan dosanya, tetapi melindungi dia dari hukuman dosa ya. Dosa menjadi tersembunyi di mata Allah, dan karena itu tidak dihukum ya. Jadi ayat ini mendukung itu ya. Ayat berikut ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dosanya ada, dosanya dilakukan, tetapi ditutupi ya. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutup segala dosa mereka. Jadi di dalam Perjanjian Lama, di samping hal menutupi dosa, Allah itu menunjukkan kasih-Nya dengan melindungi umat-Nya. Jadi ini di satu ayat mengatakan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung di dalam naungan sayapmu. Jadi Allah itu mengasihi, dan kemudian salah satu hal yang dilakukan untuk umat-Nya adalah dengan melindungi. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru, ya, di dalam Perjanjian Baru ada satu ayat, 1 Petrus 4 ayat 8 itu mengatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa? Kasih menutup banyak sekali dosa. Ya, 1 Petrus 4 ayat 8. Dan di dalam Perjanjian Baru itu ada contoh yang baik ya, yang indah, yang menunjukkan bahwa kasih itu melindungi ya. Ya, kita ingat Yusuf bertunangan dengan Maria, nah, kemudian ternyata diketahui Maria hamil ya. Sebelum malaikat menjelaskan duduk perkaranya ya, tapi sudah tahu hamil. Nah, karena itu apa yang akan Yusuf lakukan? Maka dia bisa membicarakan terbuka sehingga Maria cemar namanya, atau dia diam-diam menceraikan ya. Diam-diam ya udah nggak dilanjutkan ke pernikahan ya, karena mereka sebenarnya masih bertunangan, dan dia memilih yang kedua ya, yang diam-diam menceraikan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Yusuf sungguh-sungguh mengasihi Maria. Jadi ketika Maria itu diduga melakukan perbuatan yang tercela itu, dia tidak ingin mengekspos ya, sehingga mempermalu Maria ya. Tapi kita tahu kemudian malaikat menjelaskan kehamilan itu oleh Roh Kudus dan sebagainya ya. Nah, saudara, Yesus juga di dalam perjalanan dengan para murid kita melihat dia melindungi para murid dari berbagai hal ya, bahkan dari alam ya, dari badai ya, dari kelaparan dan sebagainya ya. Nah, dan puncaknya Yesus melindungi para murid dan kita semua dari hukuman dosa ya, dengan melakukan bagian dia, yaitu mati di kayu salib ya, sehingga kita tidak perlu mati untuk dosa kita ya, yang berarti Yesus melalui karya salibnya itu menutupi dosa-dosa kita ya, dosa-dosa semua umat manusia ya. Jadi kasih karunia Allah itu menutupi segala dosa kita, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, maupun dosa yang ke depan, sehingga kita itu terbebas dari hukuman dosa. Dan Allah sendiri menjanjikan di ayat Ibrani ini bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, berarti dia akan terus saja melakukan perlindungan kepada kita dari dampak dosa. Ya, itu.
Nah, saudara, ayat ini dari mana timbul ciri itu ya? Kemungkinan adalah dari konteks jemaat Korintus ya, yang kasihnya itu tidak menutupi ya. Nah, kita mudah-mudahan jangan sampai memiliki kasih tetapi yang tidak menutupi ya, kasih yang tidak melindungi. Jadi surat jemaat Korintus ini dilanda oleh berbagai masalah sehingga kemudian Paulus menulis surat ini ya, surat 1 Korintus ini ya. Ada perpecahan, ada perselisihan, ada kesombongan ya, membanggakan pemimpin yang mereka pilih ya. Dan pada satu kasus yang sangat luar biasa adalah jemaat saling menggugat ya di pengadilan sekuler. Dan ini dikecam keras oleh Paulus karena bertentangan dengan kasih Kristus yang menanggung segala sesuatu. Ya. Ayat ini mengatakan, tetapi yang terjadi ialah saudara menggugat saudara. Saudara menggugat saudara, dan itu di muka pengadilan orang-orang yang tidak beriman. Sungguh merupakan suatu kekalahan bagi kamu kalau kamu saling menggugat. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita kerugian? Ya. Karena sifat kasih itu siap menderita gitu bagi orang yang dikasihi ya. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan ya? Berarti dia orang jemaat ini tidak memiliki kasih yang seharusnya ya. Jadi Paulus menekankan bahwa kasih itu seharusnya mendorong mereka untuk menutupi kesalahan dan siap menanggung kerugian demi persatuan dan demi kesaksian jemaat ya. Bukan saling menyerang, saling mempermalu, bahkan di hadapan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya. Baik, nah saudara, kita juga harus hati-hati dengan arti segala sesuatu ini ya. Ya, jadi menutupi segala sesuatu tidak berarti segala sesuatu ya. Jadi saudara, Paulus menggunakan gaya bahasa yang di dalam sastra Alkitab itu kita tahu istilahnya gaya hiperbola ya. Jadi dia mengungkapkan sesuatu dengan tanda petik berlebihan, tapi sebenarnya ingin menyampaikan satu poin ya. Dan kita tidak bisa mengartikan melampaui poin yang ingin disampaikan oleh sang penulis ya. Ya, jadi ketika dia mengatakan segala sesuatu itu tetap ada batasnya ya, bukan betul-betul semuanya ya. Jadi segala sesuatu tidak berarti bahwa Paulus ini menutup kebohongan ya, bualan, ketidakbenaran, kekudusan, ya kan? Atau hujatan terhadap Allah, ya. Itu jelas tidak bisa ditutup ya, tidak diselesaikan ya. Jadi ketika kasih menutupi segala sesuatu itu tidak berarti kita membiarkan perbuatan dosa ya. Ya, tetapi artinya itu menguatkan yang lemah, ya, melindungi yang rentan, mengampuni mereka yang memprovokasi, tapi tetap ada waktunya dosa itu harus diselesaikan ya. Tuhan itu menutupi dosa, tapi Dia akan menyelesaikan supaya kita itu mengaku dosa dan bertobat ya. Jadi saudara, kalau saudara ingat ya dengan kisah perempuan berzina itu di Yohanes 8 itu ya, di mana ada beberapa pria membawa perempuan yang katanya didapat berzina, kemudian dia ingin mencobai Yesus untuk memutuskan apa yang harus dilakukan wanita ini. Kalau menurut hukum Musa harus dilempar dengan batu. Ya. Nah, Yesus kemudian mendiamkan berapa lama, menulis, dan akhirnya dia mengatakan siapa yang tidak berdosa silakan melempar batu lebih dahulu. Ya. Jadi saudara, Yesus menunjukkan kasih kepada wanita ini dengan melindungi dia. Ya. Tapi nanti kita bisa lihat dia juga tetap tidak membiarkan dosa perzinaannya. Ya. Jadi orang-orang yang ingin melempari dia dengan batu itu, kemudian satu demi satu pergi, saudara. Ya. Karena apa? Karena semua orang itu berdosa, mereka sendiri sadar bahwa mereka itu berdosa, sehingga mereka tidak berani melempar batu pertama kali. Jadi Yesus melindungi wanita ini dari kekerasan massa, ya, dari lemparan batu, dari kematian, ya. Dengan mengatakan barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu itu. Sebenarnya yang bisa melempar hanya Yesus, ya, karena yang tidak berdosa itu Yesus. Tapi Yesus sendiri tidak melempar batu itu. Nah, saudara, tapi Yesus juga tidak membiarkan dosa itu berlalu begitu saja. Pada akhir dari pembicaranya, dia mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Jadi kasih Yesus menutupi, melindungi wanita yang rentan ini, yang ya seandainya tidak ada Yesus mungkin sudah mati ya. Tapi tetap menegaskan bahwa dia harus bertobat. Ya, jadi itu renungan kita. Jadi sedikit penutup sebelum kita bisa sharing dengan 2 poin ini ya. Jadi kasih menutupi segala sesuatu. Ya, ini menekankan bahwa kasih itu memiliki sifat melindungi dengan gigih, ya. Tidak ada perkecualian kecuali tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, kecuali masalah dosa ya. Jadi jika perlu kasih itu siap menderita, ya, siap merugi seperti yang terjadi, yang seperti Paulus tegur kepada jemaat di Korintus yang tidak merugi dengan menuntut jemaat lain ya ke pengadilan ya. Jadi dalam hubungan kita dengan sesama kita dipanggil memiliki kasih yang gigih seperti itu, yang siap melindungi dalam segala hal. Kita di challenge ya, ditantang untuk berdiri bersama dengan orang yang kita kasih di dalam masa sulit ya, mendukung di dalam pergumulan ya, melindungi dari bahaya sebisa mungkin. Kita dituntut untuk kuat ya, gigih, kuat ya, menawarkan kekuatan apapun yang kita miliki untuk memberikan perlindungan itu ya. Jadi seperti Yesus yang memberikan anugerah yang menutupi segala kegagalan kita, ya, kita pun dipanggil untuk punya kemurahan hati, menutupi kesalahan dan kelemahan orang lain. Walaupun tidak berarti kita mentolerir dosa. Ya. Sebenarnya kita bisa menarik beberapa aplikasi di sana. Ya. Jadi kita seyogyanya memberi ruang dan pengertian jika terjadi kesalahan. Jadi membuka jalan untuk pemulihan ya, dan untuk pertumbuhan. Ya. Jadi tidak menghakimi ya, tidak menghakimi, tapi kita memberi kesempatan, kita memahami ya bahwa manusia itu penuh keterbatasan ya, menerima kenyataan seperti itu ya, dan menolong untuk dipulihkan ya. Satu, kedua, mari kita hati-hati dengan nama reputasi orang ya, nama dan reputasi orang. Karena ini yang seringkali kita mudah sekali rusak ya, rusak dengan perkataan, dengan gosip ya. Jadi mari kita hati-hati di dalam membicarakan orang lain, ya, terutama dalam hal negatif. Kalau positif lebih aman, ya, lebih aman ya. Prestasi, kebahagiaan dan sebagainya, kalau kita bagikan itu lebih aman. Tetapi kalau hal-hal negatif ya, kita harus menjaga kehormatan orang. Ketiga, mari kita menawarkan dukungan dan pembelaan ketika ada keperluan ya. Karena kasih itu menutupi ya. Jadi ketika ada keperluan, ada kesulitan, ada masalah ya, kita menawarkan perlindungan. Dan kalau kita dipercaya menjaga rahasia orang ya, mari kita betul-betul menjaga ya, berarti melindungi ya apa yang sudah dipercayakan kepada kita itu. Jadi itu saudara, renungan kita hari ini. Nah, kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman bagaimana kita melakukan hal ini ya. Bagaimana pengalaman kita dalam aspek kasih menutupi segala sesuatu ini. Apakah kita, bagaimana, ada pengalaman apa di dalam kehidupan ini ya. Saya rasa akan banyak pengalaman seperti yang di jemaat Korintus itu adalah pengalaman yang negatif ya, yang menuntut untuk haknya, tidak memikirkan dampaknya kepada orang jemaat yang lain ya. Dan bisa juga saudara menyaksikan dari sisi pikiran saudara ke depan bagaimana mempraktekkan kasih yang menutupi segala sesuatu ini. Demikian.